Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rebecca Aprilia Simanjuntak dari 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan memperbaiki remedial yaitu mapel PPKN. Baik, pengertian HAM. HAM yaitu hak asasi manusia, merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa sifat-sifat dan unsur HAM. Yang pertama adalah keistimewaan atau bisa disebut dengan privilege, klaim, kuasa, kekebalan, universal atau menyeluruh, utuh, hakiki, dan terakhir permanen atau kekal. Fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Ada beberapa, yaitu tujuan HAM melindungi orang dari kekerasan dan kewenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dianggur. Dan fungsi HAM yaitu membuat pemegang hak menjadi berdaulat, memperluas kepentingan. Keistimewaan atau privilege. HAM adalah hak istimewa yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa perlu diberikan oleh siapapun. Contohnya seperti setiap orang bebas memiliki agama dan kepercayaan tanpa harus meminta izin kepada negara. Klaim. Setiap individu bisa menuntut atau memenangkan haknya apabila dilanggar. Contohnya, seorang siswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian padahal sudah memenuhi syarat. Yang ketiga adalah kuasa atau bisa disebut dengan power. Setiap orang memiliki kuasa atau kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selama tidak melanggar hak orang lain. Contohnya, seorang memiliki kuasa untuk menyuarakan pendapat. Kekebalan atau immunity. Setiap manusia memiliki perlindungan terhadap perilaku yang sewenang-wenang. Contohnya, warga negara tidak boleh ditangkap atau disiksa tanpa alasan hukum yang sah. Universal atau menyeluruh, penjelasannya HAM berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan ras, agama, dan suku, bangsa, atau status sosial. Contohnya, hak untuk hidup berlaku bagi semua orang, baik miskin maupun kaya di negara manapun. Utuh. HAM tidak bisa dipisah-pisah satu sama lain. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Hakiki. HAM adalah bagian dari kodrat manusia yang melekat sejak lahir. Contohnya, setiap bayi yang baru lahir otomatis memiliki hak untuk hidup dan dirawat dengan layak. Permanen atau kekal. HAM tidak bisa dihilangkan atau disebut bahkan oleh orang lain sekalipun. Dalam situasi perang sekalipun, seorang tetap memiliki hak untuk tidak diskusi atau dibunuh sembarangan. Itu contohnya. HAM memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip kesejahteraan. Semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Dan yang kedua, prinsip pelanggaran diskriminasi adalah kesenjangan perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Yang ketiga, prinsip kewajiban positif setiap negara. Setiap negara disumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan warganya. Prinsip menurut Manfred Nauer. Prinsip universal. HAM berlaku keseluruhan dimanapun seseorang berada. Dinyatakan pasal 1 yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat
dan hak yang sama. Prinsip ketergantungan menegaskan bahwa pemenuhan hak sering bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Prinsip saling terkait atau interrelated atau prinsip-prinsip tidak terbagi universalisasi merupakan pengembangan dari prinsip ketergantungan. Hak sipil, sosial, politik, budaya, ekonomi mempunyai sifat inheren atau menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengertian individualistis yaitu hak asasi manusia, paham yang menyatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alami atau status naturalis telah mempunyai hak asasi. Sedangkan integralistis yaitu hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri dan dalam hal yang bertentangan menurut prinsip integritas karena kepentingan individu adalah kepentingan negara. Baik, sekian dari saya Rebecca Aprilia, mundur diri jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.